Kedua adalah turunkan harga pokok dan harga BBM. Yang ketiga adalah hapuskan MBG dan KDMP. Yang terakhir adalah menuntut Prabowo dan Gibran untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya. Kami juga sebal kalau misalnya melihat pemerintah sok-sok gagah, sok-sok benar. Padahal pada kenyataannya ya dia salah dan seharusnya minta maaf gitu loh. Pak Prabowo, Pak Gibran, berhentilah mengelak dan ayo minta maaf ke depan rakyat. Ternyata orang-orang yang demo pro pemerintah itu dibayar untuk mereka melakukan tersebut. Siap-siap aja nanti bahwa suatu saat nanti rakyat akan merebut kembali Bundaran HI. Diteror habis-habisan. Mereka diancam dibunuh, sampai HP orang tuanya Fatimah itu dihack. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu luar biasa nih, sahabat kita semua. Anak muda, Muhammad Hafiz Hairnanda. Assalamualaikum, Bung Hafiz. Waalaikumsalam. Netizen, Hafiz ini Kepala Bidang Sosial Politik BEM Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia. Betul. Kemarin Korlap ya, Iya. Koordinator lapangan ketika demo di Bundaran HI. Betul. Jadi Bung Hafiz ini korlapnya ya. Iya. Dan demo itu luar biasa ya menurut saya. Alhamdulillah. Ribuan orang yang hadir. Dan yang menarik Bung Hafiz, yang jaga juga begitu luar biasa. Ribuan juga. Ribuan juga. Seimbang nih kayaknya. Dijaga oleh aparat polisi dan tentara ya, ribuannya. Sehingga kelihatannya Anda diblokade kemarin ya. Betul. Dijaga ketat ya. Betul. Tapi di lain pihak, Hafiz, ada pemandangan yang cukup aneh menurut saya. Kalian demo murni di Bundaran HI mendapat pengawalan yang ketat, ibaratnya ruang geraknya dipersempit. Gitu. Tapi ada yang mendapat privilege ini. Ruang geraknya dipermudah dan langsung dibawa ke Istana Wapres, ketemu Gibran. Dan ujung-ujungnya terdengar isu yang tidak mengenakan. Ternyata gerakan mahasiswa yang mendatangi Wapres yang difasilitasi oleh oknum aparat itu adalah demo bayaran. Dan itu terbukti ada dari UBK ya. Iya. Bung Karno yang menerima bayaran berapa tuh 20 juta, ada yang 2 juta dan lain sebagainya. Menurut Hafiz, apakah kejadian ini menciderai, merusak gerakan-gerakan mahasiswa ke depannya? Gimana tuh Hafiz? Oke. Jadi apakah sebenarnya kejadian kemarin di UBK akan merusak pergerakan mahasiswa? Menurutku tentu enggak. Oh, enggak. Karena hal ini tuh sebenarnya sudah dipergunakan oleh rezim 5 tahun yang lalu, mungkin atau 10 tahun yang lalu gitu. Jadi sering. Betul. Ini kan sebuah upaya untuk mendelegitimasi pergerakan mahasiswa, Dan untuk memfragmentasi. Oke. Nah, ya kami rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kepada mahasiswa UBK tersebut, yaitu pertama yang pasti itu hal yang sangat tidak benar. Yang kedua, walaupun itu tidak benar, ya ini sudah hal yang terbiasa yang kami sudah dengar gitu. Oke. Di kalangan aktivis mahasiswa ini itu merupakan rahasia umum. Bukan rahasia umum ya? Iya, ini menurut kami ini rahasia umum. Dikarenakan sudah jelas ya awal-awal bahkan tidak dari teman-teman mahasiswa doang yang mencurigakan hal ini. Kalau pertama kali pas di-upload di media-media nasional, dan itu kan viral di beberapa sosial media. Kok aneh sekali gitu loh. Pertemuannya tertutup, tuntutannya itu seperti tidak dijawab dan sebagainya hal. Dan ketika para mahasiswa keluar dari istana pun mereka tuh terlihat seperti cukup khawatir gitu apakah apa yang terjadi ke depannya. Jadi kalau menurut kami sendiri ini bukan sesuatu hal tantangan, yang pasti justru ini malah membuktikan bahwa ya kita loh saat ini mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan saat ini, yang ke Bundaran HI terutama dan ke beberapa titik-titik lainnya, itu kita masih mempunyai integritas yang kita pegang sangat erat. Jadi masih murni gerakannya. Iya, begitu. Hafiz, pernah nggak Anda juga atau teman-teman Anda sebelum demo di HI itu didekatin, coba didekatin oleh oknum-oknum tertentu dan juga ditawarin seperti kemarin itu? Nah, lagi-lagi itu memang hal yang lumrah. Oh, lumrah ya? Iya, itu sebenarnya saya rasa sepertinya
untuk beberapa universitas yang akan mengadakan aksi yang cukup ramai dan sebagainya hal, itu pasti biasanya itu dikontak terlebih dahulu. Dikontak. Iya, biasanya kan memang ada upaya, let's say upaya pengamanan dan sebagainya hal atau hal-hal lainnya gitu loh. Ya kan pertama kali kita aksi itu di BEM UI 2026 itu tuh di Mabes Polri. Kalau abang tahu itu tuh ketika ada anak di Maluku 14 tahun namanya almarhum Arianto Tawakal dibunuh oleh anggota kepolisian. Di situ awalnya Iya. ada demo ya. Iya, pertama kali untuk tahun ini di 2026. Di situ udah beberapa oknum-oknum lah, itu ngechat KBM saya dan sebagainya hal untuk kita bertemu dan sebagainya hal. Tapi ya kami tidak mau bertemu, sesimpel itu aja. Pun kalau bertemu, ya udah kami tetap berpegang teguh dengan apa yang kita mau gitu loh, bahwa kita akan turun tetap kepada aksi dan kita tetap harus menyuarakan apa yang terjadi seperti itu. Oke, apa sih yang menjadi permasalahan paling krusial sehingga kemarin itu teman-teman mahasiswa melakukan demo? Tuntutan apa yang paling krusial yang Anda lihat bahwa ini loh harus kita suarakan? Saya rasa sebenarnya semua, jadi kan kita ada 5 tuntutan. Oke. 5 tuntutan tersebut itu semuanya menurut kami itu sangat-sangat krusial. Oke. Baik kami bawa. Ketika kita membuat tuntutan tersebut, ini tuh sebuah proses yang cukup panjang. Oke, walaupun saya tahu 5 tuntutan Anda, bisa nggak diulang apa itu? Bisa. Oke. Nomor 1 adalah berhenti pemborosan APBN, itu yang paling pertama. Oke. Yang kedua adalah turunkan harga pokok dan harga BBM. Yang ketiga adalah hapuskan MBG dan KDMP. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Dan terakhir adalah menuntut Prabowo dan Gibran untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya. Oke, jadi itu 5 ya? Betul. Itu hal yang krusial semua ya? Betul. Karena yang kami yang tadi saya bilang tadi, Bang, kita tuh prosesnya tuh panjang dan untuk kita menentukan sebuah tuntutan atau isu, kita tuh ada 3 parameter. Kita namanya tuh SUF. Oke. Significancy, urgency, sama visibility. Oke. Ya. Ketika kita berbicara tentang krusial, itu masuknya ke urgensi kan. 5 hal tersebut tuh merupakan hal-hal yang sangat urgensi. Oke. Jadi kita harus menakar dari aspek signifikannya dan juga aspek visibilitasnya. Jadi awal-awal sebelum kita kan biasanya ada kajian sebagai hal, sebelum kita membuat kajian dan tulisan lainnya, kita tuh mengadakan focus group discussion. FGD. Focus group discussion ini itu tertutup. Kita mengajak saat itu banyak ekonom. Kita mengundang teman-teman dari LPM, teman-teman dari Celios dan sebagainya gitu loh. Karena kami lihat bahwa masalah yang paling besar saat itu adalah itu masalah ekonomi. Di mana rupiah kita terus melemah, harga pokok kita ya semakin mahal dan tiba-tiba menuju aksi tanggal 12 itu bensin tuh naik. Dan itu kita Pertamax tidak utamanya? betul, Pertamax itu naik. Dan ketika kita sudah diskusi dan sebagainya macam, kita tuh bisa menentukan status quo-nya bahwa wah ternyata sudah urgent ya. Setelah FGD kita mengadakan konsolidasi. Pas konsolidasi kita akhirnya mengundang seluruh aspek sipil untuk datang itu di Universitas Indonesia karena itu konsolidasi nasional. Dan di sana kita juga berdiskusi ramai-ramai, membahas tuntutannya, membahas kondisi negara saat ini dan akhirnya terlahirlah 5 tuntutan tersebut. Seperti itu, Bang. Oke, jadi panjang ya. Jadi Betul. bukan tiba-tiba karena melalui kajian ilmiah ya. Betul. Sehingga tuntutan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan Betul. tuntutan yang abal-abal seperti gitu ya. Betul. Oleh karena itu, kalau menurut Mbak Hafiz nih, apakah misalnya ketika demo ini terus menjalar, ini kan menjalar nih, bukan Iya. terjadi di Jakarta juga, di beberapa daerah juga agak mirip tuh tuntutannya semua ya. Mungkin ada yang seragam juga kan, Betul. tapi tetap ada muatan-muatan lokal di setiap daerah yang berbeda mungkin. Betul. Menurut Mbak Hafiz nih, ketika itu semakin memuncak, ya, semakin mendapat perhatian khusus. Ini kan sudah dapat perhatian khusus nih dari masyarakat semua. Masyarakat sudah mulai mengapresiasi gitu. Kok tiba-tiba ada segelintir mahasiswa yang balik kanan, kira-kira yang tadi saya cerita, tiba-tiba merapat ke Gibran dan menjustifikasi pemerintahan sebagai menjalankan program-program yang sukses. Kecewa nggak, Mbak Hafiz, dengan adanya aksi tandingan gitu atau biasa aja? Wah, saya sangat kecewa. Nah, Oke. sebenarnya yang perlu diingat juga sebenarnya aksi tandingan itu tidak hanya yang mahasiswa UBK, Oke. tapi itu aksi pro MBG. Oh, oke. Kalau kita flashback beberapa hari yang lalu, aksi pro MBG itu muncul di media namanya Tribun News, Oke. di mana secara spesifik ada ibu-ibu yang diwawancara dan mengakui Iya. ia menerima uang saku sebesar 100.000, makanan dan sebagainya hal. Lah justru kan ini semakin Memperjelas. iya, memperjelas
memperjelas bahwa ini arahnya siapa sih sebenarnya yang mengontrol aksi-aksi tandingan ini sebagai hal. Sebenarnya tuh kalau dari saya sendiri kesal, tapi saya tuh tidak kesal kepada individu-individu tersebut seperti mahasiswa UBK dan sebagai hal, karena sejatinya mereka tuh merupakan ya sanderaan oleh pemerintah gitu loh. Jadi disandra iya, mereka. karena mereka kan tersandera karena apa ya, kondisi ekonomi mereka. Iya dong. Jadi kita tuh tidak bisa menyalahkan mereka kalau semisal memang mereka butuh duit tersebut. Justru kita menyalahkan oknum-oknum yang malah mengeksploitasi mereka kan sebenarnya. Mereka menyandarkan mereka. Yang lucunya adalah Prabowo katanya kan tahu siapa yang bayar. Iya, dia bilang tuh, saya tahu nih, Iya. dia masih siapa yang gerakkan. Masalahnya dia ngomong tahu doang, tapi nggak pernah memberitahu kita gitu loh. Ini kan berarti membuat rakyat-rakyat berasumsi liar. Oke. Padahal seharusnya ini tuh tidak boleh terjadi. Komunikasi pemimpin yang baik itu seharusnya jelas, runut, dan memberikan solutif gitu loh. Ini malah tidak jelas, tidak runut, dan malah membuat masalah. Masalahnya adalah ini tuh bisa berujung kepada konflik horizontal. Ketika saya bertemu dengan, let's say, rekan-rekan masyarakat sipil lainnya, mereka bisa saja mengasumsikan bahwa oh saya demo bayaran sebagai hal karena perkataannya Pak Prabowo. Oke. Dan Pak Prabowo sendiri tuh merasa kebal dari akuntabilitas. Bapak saya tuh seperti itu. Sedangkan kan ketika kita melanjutkan hal tersebut, ini malah akan membuat konflik horizontal yang sangat dalam. Makanya kemarin pas saya ada saya di Kompas menjadi narasumber, saya bertemu akhirnya dengan salah satu perwakilan eksekutif dari Badan Komunikasi ini pas nih. Karena saya dari kemarin pas jadi narasumber saya ketemunya sama legislatif mulu dan saya bingung kenapa legislatif malah jadi jubir pemerintah. Akhirnya saya ketemu nih sama betul-betul dari bagian pemerintah. Dari Bakom namanya Bang Hariko. Bang Hariko mengatakan bahwa iya Pak Prabowo tuh tahu dan sebagainya hal. Tapi setiap saya tanya, bahkan host yang menanyakan, memang siapa sih yang membayar hal-hal seperti itu? Dia malah muter-muter aja gitu loh. Jadi saya bingung, Bakom nih artinya badan komunikasi atau bebas asal komunikasi aja gitu. saya jadi agak bingung sebenarnya. Jadi dia nggak mau perjelas ya? Dia tidak mau memperjelas dan ujung-ujungnya bahkan saya jadi semakin ragu apakah pemerintah tuh benar-benar menjalankan tugas komunikasi dengan benar dan juga menjalankan tuntutan-tuntutan kita yang diberi oleh mereka gitu loh. Karena Bang Hariko aja saat itu mengatakan ke saya bahwa tuntutan kita itu ada 20, Bang. Tuntutan 12 Juni. Saya terkaget ini 20 Berarti dari dia mana nggak pernah gitu. membaca. Nah, itu dia. Karena di awal-awal dia mengatakan pemerintah itu mendengar semua tuntutan, tulisan-tulisan di spanduk dan di orasi. Ya saya menyanggah dia, Bang, saya punya pertanyaan yang sangat sederhana. Emang apa sih tuntutan kami selama ini? Dia dengan lantang bilang, dari 20 tuntutan yang ada, yang paling mengecewakan adalah teman-teman malah minta untuk sekolah rakyat ditutup. Loh, siapa yang minta sekolah rakyat ditutup? Ini jadi kan jelas adanya ketidakseriusan yang terjadi gitu loh. Berarti nggak membaca juga dia. Iya. Ya, jadi kan kesimpulannya adalah Pak Prabowo komunikasinya itu kurang baik, pertama, terus juga kedua ditambah dengan bagaimana dia ingin mengadu domba lah, saya rasa rakyat-rakyatnya, dan bahkan itu tuh sebuah sifat-sifat yang menurun kepada jajaran-jajarannya gitu loh, dalam kementerian dan kelembagaannya, salah satunya ya di Badan Komunikasi. Jadi Anda mau katakan bahwa seharusnya kan Badan Komunikasi ini bisa mengkomunikasikan sesuatu yang benar ya. Betul. Tapi ini justru mengkomunikasikan sesuatu yang mengandung ketidakbenaran. Betul. Sangat-sangat, karena saya sendiri kaget. Karena saya tuh sudah senang, karena saya tuh udah mengatakan kan kepada anggota-anggota DPR, saya ingat sekali, pas itu ada Bang Ramson, Bang Adian, Bang Ngabalin, ya saya mengatakan bahwa ya seharusnya yang di depan saya di sini bukan kalian. Yang harusnya buka bicara itu orang-orang dari eksekutif. Kalau saya debat sama DPR, sama aja saya debat sama rakyat. Ya, saya rasa malah kita tuh yang di parlemen jalanan, rakyat, mahasiswa, buruh, tani, dan Gojek dan sebagainya, itu justru jauh bisa memiliki fungsi pengawasan dan peneguran lebih besar daripada DPR. Tapi pas kayak ketemu sama orang di bagian eksekutif, malah lebih parah lagi. Saya lebih heran lagi justru. Jadi akhirnya Anda berkesimpulan, wah orang-orang ini semua inkompeten ya? Betul. Karena ya mungkin kalau inkompeten ya masih oke lah gitu. Daripada jahat ya kan. Tapi yang pasti
saya harap mereka tuh tahu kalau misalnya mereka masih banyak belajar lagi. Dia harus belajar sama Bafis nih ya. Aduh. Jadi Anda ingin katakan ini teman-teman di Bakom ini harus belajar sama Anda ya. Karena Anda punya tuntutan 5, terus dia menyebutkan tuntutan lain. Kira-kira seperti itu ya. Ya kan yang paling penting adalah kita berbicara berdasarkan data dan berdasarkan riset yang telah kita lakukan sebelum bertemu dengan seseorang, terutama kan di publik, gitu loh. Karena saya rasa itu merupakan hal-hal yang sangat aneh gitu. Karena selama ini ya saya merasa bahwa setidaknya pemerintah tuh masih bisa menjaga kewarasannya gitu loh. Tapi buktinya saja 2 hari yang lalu selain dari pidatonya Prabowo ternyata memang tersisa kepada jajaran-jajaran ya gitu. Ibarat kata seperti ya ikan kalau basi dari kepala badannya juga basi juga gitu. Oh gitu. Bafis, tadi kan Anda bilang itu ada pernyataan statement Pak Prabowo menyatakan bahwa dia tahu tuh, dan itu dikomunikasikan oleh Bakom ya. Anda bilang waktu Anda diskusi di TV bahwa Bakom juga mengatakan Pak Prabowo sudah tahu bahwa demo mahasiswa ini ada yang bayar gitu. Apakah yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu demo yang datang ke Gibran? Itu kan dibayar menurut Anda kan? Betul. Atau demo yang mana nih yang dimaksud? Untuk demo yang dibayar menurut saya, ini bukan menurut saya lagi. Memang kalau yang di Gibran itu sudah terbukti dibayar. Pengakuannya dan bahkan pengakuannya adalah dari oknum-oknum aparat ya kan. Ya apa yang dimaksud sama Prabowo saat ini kita tidak tahu juga, tidak jelas karena kan. Karena dia sendiri merupakan orang yang menyebutkan sesuatu itu terlalu general, terlalu abstrak. Jadi wajar juga sebenarnya kalau Bang Abraham dan saya juga mikir yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah ya aksi pada mahasiswa tersebut atau bahkan aksi yang pro MBG. Ya karena kan ada aksi yang demo besar-besaran pro MBG ya. Iya. Jadi ini tuh sebuah dilema sebenarnya dan pemerintah tuh tidak bisa menyalahkan ya rakyat juga kalau misalnya mereka berasumsi bahwa Pak Prabowo tuh berbicara tentang demo yang mahasiswa UBK itu karena perkataannya kurang jelas aja. Sayangnya adalah ketika kita mengatakan bahwa oh ini sepertinya anuannya UBK dan sebagainya macam, nanti pasti ada aja bagian dari pemerintahan yang nyapu-nyapuin. Enggak, maksudnya Pak Prabowo adalah begini. Padahal kan ya udah yang ngomong tinggal Prabowo aja yang meluruskan, kenapa harus kalian gitu. Makanya itu tuntutan kelima kita. Ya tolonglah berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya. Oke, jadi Bung Bafis pengen Prabowo ini menjelaskan secara rinci ya, secara benar siapa yang dimaksud itu ya, supaya tidak menimbulkan fitnah di antara kalian mahasiswa. Kira-kira gitu ya? Betul. Karena mau sampai kapan seperti ini? Oke, ini akan merusak ya? Iya, kami dituduh antek-antek asing, dibayar koruptor. Kan lucu gitu loh. Kenapa kami tiba-tiba dibayar asing sama dibayar koruptor? Dan bahkan beberapa, kalau abang ingat tuh beberapa bulan yang lalu, ada salah satu menteri, Pak Syafri, ini mengatakan ada deep state di dalam kita. Deep state kan artinya ada musuh di balik selimut gitu loh. Ya itu kan sebenarnya implikasinya bisa saja ditarikan oleh orang-orang, oh nih orang-orang yang bayar pemerintah, yang bayar mahasiswa untuk aksi gitu. Padahal kan yang kita butuhkan sekarang adalah solusi. Untuk semua hal ini tuh yang bisa keluar, berhenti didiskusikan sebagai fitnah di public discussion ini, adalah Prabowo mengatakan saja siapa memang yang dimaksud sih Pak. Supaya clear ya? Betul. Oke, Bung Bafis, ini kan ada kecenderungan ya, kalau kita lihat biasanya aksi-aksi para aktivis mahasiswa itu, selain ditawarin tuh, misalnya tadi Anda bilang duit, kan sudah biasa Anda bilang gitu, didekatin. Ada juga kan cara-cara yang represif, seperti Tio ada yang diancam, diteror dan lain sebagainya. Ada nggak Anda mengalami atau teman Anda yang pernah diteror ketika mau aksi kemarin? Alhamdulillah saya sendiri sih belum. Belum ya? Dan beberapa teman-teman fungsionaris dari BEM UI sendiri belum. Tapi yang menarik adalah ketika Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM saya, Yata Latov dan Fatima Zahra, itu menang di pemilu UI, ia tuh diteror habis-habisan. Mereka diancam dibunuh, sampai HP orang tuanya Fatima itu dihack, dan dia ngirim video editan Atof dan Fatimah ditembakin, berdarah-darah dan sebagai hal. Dan itu tuh sudah terjadi jauh kayak dari awal-awal Januari. Dan kita lagi dan lagi sepertinya memang ini hal yang lumrah. Dan kita juga tidak boleh lupa apa yang terjadi oleh kawan kita ya, Bang Andri Yunus. Iya betul, yang disiram ya. Betul. Ya kami sendiri tuh semakin yakin sebenarnya.
kami kan membawa tagar saat itu pada tanggal 12 Juni adalah menuju Indonesia bangkrut. Iya, Bangkrut tagar. ini tuh tidak hanya bangkrut secara ekonomi, ada bangkrut secara demokrasi dan bangkrut secara moral pemimpinnya. Kalau kita masuk kepada bangkrut demokrasi, itu sudah terlihat jelas. Pertama, demo-demo kita aja dibayar oleh ya oknum-oknum aparat gitu loh. Ini kan berarti sebuah upaya ya membuat demokrasi yang semu. Di dalam demokrasi sebenarnya kan justru demo tuh bagus. Ada yang pro demo, maksudnya yang demo tentang pro pemerintah, oke itu bagus. Terus ada yang demo tentang kontra pemerintah, bagus. Tapi yang permasalahannya adalah ternyata orang-orang yang demo pro pemerintah itu dibayar untuk mereka melakukan tersebut. Tidak murni. Iya. Oke. Terus yang kedua di negara demokrasi, walaupun memang demokrasi itu dijaga secara undang-undang sebagai hak setiap warga negara, justru seharusnya sebuah kekhawatiran ketika sebuah negara demokrasi itu didemoin terus-terusan gitu loh sama warganya. Tapi masalahnya ya pemerintah lagi-lagi mungkin karena bangkrut moral, mereka tuh jadi malah nggak peduli. Mereka nggak berbicara tentang apa-apa. Jadi sayangnya ya inilah yang terjadi. Dan balik lagi kepada apakah ada intimidasi serupa, selama ini sih masih belum. Tapi dari pihak BEM UI terutama ketua dan wakil ketuanya tuh sudah meresahkan. Tapi yang saya sangat salut adalah mereka sudah merasakan sampai di ranah orang tuanya, tapi mereka tetap ingin menjalankan BEM UI 2026 sampai di titik saat ini. Oke, jadi mereka tidak gentar, mereka Betul. terus menjalankan aksi-aksi yang mereka anggap ini adalah aksi-aksi yang membawa aspirasi rakyat, kan gitu ya? Betul. Jadi kan kemarin tuntutan Anda itu sebenarnya itu adalah aspirasi yang ada di tengah-tengah rakyat, kan begitu Betul, kan? betul. Bukan sekedar aspirasi mahasiswa, tapi itu aspirasi kegelisahan Betul. yang terjadi di tengah rakyat, misalnya masalah ekonomi dan lain-lain sebagainya. Kira-kira begitu? Iya, itu sangat straight to the point, bukan straight to the point, spot on. Itu udah persis apa yang kita maksud. Kalau abang lihat 5 tuntutan kita tuh sebenarnya cukup sederhana. Kita kenapa bikinnya sederhana? Karena kita ingin semua orang tuh paham, semua orang tuh tahu. Iya nih ini ya masalah utamanya. Makanya itu kenapa kita juga alasan mengapa kita memilih titik aksi itu di Bundaran HI. Iya. Kenapa itu, Hafiz? Jadi salah satunya tuh jadi sebenarnya yang mengajukan Bundaran HI itu kebetulan tuh saya sendiri. Karena Ide saya Anda merasa, ya? betul. Karena saya melihat selama ini, terutama kita kalau melihat 3 tahun ke belakang, ini karena 3 tahun ke belakang karena saya baru menjadi mahasiswa 3 tahun. Jadi saya melihat lah 3 tahun ke belakang. Anda kan ini anak Jakarta kan, jadi tahu fenomena Jakarta, Bundaran HI tahu ya. Betul. Maksudnya ketika kita turun ke DPR, turun ke istana, sayangnya tuh terasa seperti tidak dianggap sama pemerintah. Dan kadang-kadang doang. Oke, maybe karena kita merupakan pressure group. Tapi saya merasakan bahwa pemerintah kok sudah mulai tidak mempedulikan kita lagi ya, sudah tidak mulai mendengarkan lagi ya. Apakah kita harus step up one more game dari mereka gitu loh. Dikarenakan aspirasi tersebut dan kegelisahan saya langsung tembak saja. Ya udah, kita sekarang ke Bundaran HI. Bundaran HI karena secara historis dan secara simbolis itu tuh sangat kuat. Pusat perekonomian. Betul. Saya pusat perekonomian dulu Soekarno kan turun karena Bundaran HI. Karena dia terlalu sibuk untuk buat proyek mercusuar ya. Dan Bundaran HI itu tuh dibuat salah satu alasannya adalah untuk menutupi kondisi ekonomi aktual rakyat-rakyatnya gitu loh. Wah, kalau aku ke Bundaran HI sama juga nih. Bundaran HI kelihatannya mewah dan sebagainya hal. Tapi sejatinya saat ini rakyat-rakyat itu sedang struggling secara ekonomi. Jadi bundarannya itu memanipulasi keadaan seolah-olah negara itu aman-aman saja, ekonominya maju, negaranya kaya, tapi di lain pihak rakyatnya justru menderita ya, di sisi lain. Jadi makanya Anda tuju ke sana. Iya. Dan kami ke sana juga kami mengetahui bahwa di situ tuh selain itu ya pusat ekonomi, itu pusat komunikasi dan pusat mata banyak sekali orang-orang gitu loh. Karena kami merasa aman dan nyaman ketika kami bisa dilihat oleh kawan-kawan masyarakat sipil lainnya. Kami merasa terjaga. Karena ya nyatanya adalah ketika kami turun aksi kemarin, CCTV dimatiin. Ada apa nih CCTV dimatiin? Padahal biasanya on terus. Makanya. Tapi alhamdulillahnya kan ada teman-teman masyarakat sipil lainnya yang menjaga. Karena kita tuh yang paling utama adalah ketika kami turun di sana, kami tuh menyampaikan 5 tuntutan tersebut dan ingin menyampaikan kepada rakyat-rakyat bahwa kita diam-diam tuh ditindas dan menderita. Maka kita tuh harus speak up dan kita harus ya bisa berani untuk mengaspirasikan tuntutan-tuntutan yang telah kami buat gitu loh. Dan pun kita tuh tidak hanya
stuck kepada 5 tuntutan tersebut ya. Kalau memang ada orang yang mau membuka tuntutan lainnya juga silahkan. Yang terpenting kan di Bundaran HI, di mana semua orang tuh melihat, semua media melihat, dan pun kan terbukti. Pada tanggal 12 Juni semua media, semua homeless media itu mereka ada aksi di Bundaran HI dan sebagainya. Langsung live semua. Iya. Ya. Sebelumnya biasa aksi mahasiswa diabaikan ya, kalau di DPR kayaknya tidak dipedulikan ya. Betul. Ketika kami mengajukan di Bundaran HI, semuanya langsung, ada apa nih di Bundaran HI dan sebagainya hal. Berarti kan memang inilah kondisi yang darurat yang ingin kita sampaikan gitu loh. Dan pada akhirnya yang paling lucu yang Bang Abraham juga udah sebut, pas kita di Bundaran HI kita bertemu dengan teman-teman loreng-loreng dan baju coklat gitu loh. Dan saya kaget sebenarnya. Kagetnya adalah bukan karena ketemu teman-teman baju warna coklat, teman-teman warna loreng. Wah, saya sebenarnya kalau jadi aktivis 98 zaman dulu melihat apa yang terjadi pas di 12 Juni itu, saya sangat kecewa dengan pemerintah saat ini. Karena ini sudah jelas-jelasan ibarat seperti Dwi Fungsi ABRI gitu loh. Totalnya ada 6.080 TNI Polri dikerahkan untuk Bundaran HI. Padahal kita ini kalau optimis ya, rough estimate, kalau misalnya saya besar-besarkan lah, ya kita ada 1.000 massa lah. Berarti pemerintah mengkerahkan 6 aparat lawan 1 masyarakat sipil. Ya, perbandingannya? Iya. Apakah betul ini demokrasi? Menurut saya mah ini intimidasi. Sudah jelas. Jadi kemarin Angga menganggap bahwa pengarahan pengamanan yang begitu besar itu adalah salah satu bentuk intimidasi secara tertutup. Betul. Kira-kira begitu ya? Iya, karena emang kita siapa sih? Emang kita bawa apa sih? Iya, kita cuma bawa suara, bawa tuntutan, bawa air minum, bawa makanan. Iya. Dan kita cuma mau ke Bundaran HI. Dan di Bundaran HI pun, ya itu pajak-pajak kita. Iya. Setiap hari juga kadang-kadang orang ngumpul di sana setiap hari Minggu. Iya, nggak ada masalah. Iya, kemarin pas ulang tahun Jakarta, pada ngumpul semua. Iya, dan nggak dimasalahkan. Nggak dimasalahkan. Giliran kita kenapa? Apa bedanya kita gitu loh? Sama-sama rakyat ya? Iya. Sama-sama punya hak di Bundaran HI. Betul. Apa jangan-jangan yang ditakutin sebenarnya suara rakyat, bukan hal yang lain gitu loh. Karena saya rasa mereka tidak ada alasan aja untuk menutupi kita gitu loh. Benar-benar tidak ada alasan. Bung Bafis, kalau kita berandai-andai ya, kalau ternyata 5 tuntutan yang Anda ajukan itu di demo kemarin di Bundaran HI, ternyata dalam batas waktu tertentu, itu tidak ada direalisasikan. Apa kira-kira Anda akan turun lagi dalam jumlah yang besar atau apa yang akan Anda lakukan? Tentu kita akan turun kembali dan berlipat ganda. Dan saat ini jangan kira BEM UI ini terutama untuk orang-orang pemerintah yang nonton episode kali ini. Jangan kira BEM UI itu hanya bersembunyi dan tidak akan menggelar aksi lagi ketika melihat 6.000 aparat dikerahkan gitu loh. Ya kami akan terus berjejaring, kami akan terus berstrategi dan siap-siap aja nanti bahwa suatu saat nanti rakyat akan merebut kembali Bundaran HI. Seperti itu. Bukan lagi mahasiswa, rakyat. Ya. Bu Bafis, tadi kalau nggak salah satu tuntutan dari 5 yang Anda ajukan itu ada MBG dan Koperasi Desa Merah Putih kira-kira ya? Betul. Menurut Anda apa sih yang urgen di kedua proyek ini? Apakah menurut kacamata mahasiswa dan rakyat bahwa MBG itu harus dimoratorium atau dihentikan sama sekali? Kalau dari kami sendiri, ini kan tuntutan yang high call. Tuntutan yang high call itu berarti ini tuntutan yang sangat tinggi. Makanya kita langsung tembak, ya MBG harus diberhentikan. Karena kita harus melihat dan berdiskusi di opportunity cost yang bisa terjadi gitu loh. Karena sebelum MBG di-cut efisiensinya, itu 330 triliun. Itu tuh biaya yang sangat-sangat fantastis. Itu bisa memperbaiki jalanan-jalanan di berbagai macam provinsi, di Kalimantan, di Sulawesi. Kita juga lihat juga implikasi 330 triliun tersebut. BPJS kita anggarannya dipotong, bahkan BNPB buat masalah bencana kita juga dipotong. Anggaran pendidikan. Betul, anggaran pendidikan. Dan yang paling mengenakan itu sebenarnya di anggaran pendidikan. Karena saya sangat kecewa lah sama rezim saat ini. Mereka tuh sangat licik. Entah kenapa mereka lihat bahwa oh iya nih, mumpung di konstitusi menyatakan ada 20% untuk anggaran APBN, pendidikan. Iya, untuk pendidikan. Wah, ya udah saya taruh aja nih MBG di sini. Dan itu sangat membuat anggaran pendidikan kita tuh jadi terkerus gitu loh. Kan 20%. Karena 20% yang di dalam MBG, kalau kita hitung-hitung itu sisa
untuk pendidikan pure pendidikan Oke. itu 14%. Berarti kan ini jelas sesuatu hal yang salah. Dan kalau kita lihat di MBG pun sendiri, untuk masalah makanan pengeluarannya aja tuh hanya 10% atau 5% bahkan. Sisanya hanya pembangunan, kaos kaki, motor listrik, mobil dan sebagainya hal. Bukan untuk beli makanan yang bergizi ya. Betul. Kos paling tingginya itu hal yang sifatnya operasional, beli motor, Iya, makanya bangun dapur, kira-kira gitu ya. ini hal yang sangat sangat aneh gitu loh. Karena ya mohon maaf yang kita butuhkan tuh sekarang bukan hanya makan bergizi gratis, dan bahkan sepertinya kita tidak butuh makan bergizi gratis kalau misalnya trade off-nya sebesar itu. Ya kami lebih memilih ya pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis. Jadi menurut Anda yang terpenting kalau bisa harus menjadi pilihan, yang dipilih pendidikan gratis. Kalau harus ada yang dipilih ya, Betul. walaupun dua-duanya penting ya, tapi kalau harus memilih maka Anda memilih pendidikan gratis. Betul. Oke. Karena Ya kenapa Bung Hafiz? saya juga mungkin kilas balik. Oke. Jadi sehari atau 2 hari setelah kita Demo. mengadakan demo tersebut, sebenarnya pemerintah tuh menjawab. Dari Bang Godari sendiri dia menyatakan bahwa MBG nggak akan dihentikan. Ya. Dengan 2 alasan yang menurut saya yang sangat-sangat lucu. Apa itu? Pertama, karena itu janji politik. Kedua, karena MBG sudah ada penerima manfaatnya. Lah ini kan kesalahan berpikir gitu loh. Iya. Lah gimana? Pertama untuk poin kedua. Oke, ternyata kebijakan tersebut sudah ada penerima manfaatnya. Lah iyalah, orang itu kebijakan populis, orang itu kebijakan yang udah dijalanin. Oke, pasti- Kalau kebijakan yang dijalanin kan udah pasti ada penerima manfaatnya Sudah gitu pasti loh. ada yang menerimanya. Iya, udah pasti ada yang menerima. Masa iya untuk mempertahankan sebuah kebijakan basis argumentasinya hanya hal tersebut, bukan keefektifannya, kebermanfaatannya, Oke. dan seberapa bergunanya, se-worth apalah anggaran yang dipakai untuk Oke. pengeluarannya gitu loh. Terus yang paling pertama juga sebenarnya janji politik. Ini tuh sangat-sangat lucu gitu loh. Oke. Janji politik, oke. Tapi apakah janji politik ini lebih kuat suaranya daripada suara rakyat? Daripada suara anak-anak yang meminta hal-hal yang lain? Saat ini tuh teman-teman BEM UI, sekarang tuh ada 5-7 orang, Oke. itu kami berangkatkan ke Aceh. Dan di Aceh itu sangat-sangat menyedihkan, Bang. Kenapa Bang? Karena di situ pasca bencana mereka masih butuh banyak sekali bantuan. Rumah-rumah masih hancur, sekolah-sekolah masih hancur, makanan-makanan mereka masih bingung kadang-kadang dapat dari mana, listrik masih mati-matian. Dan yang saya sedihkan lagi, negara selama ini selama 7-8 bulan kemana gitu loh. Saya bahkan dikirim video oleh rekan-rekan BEM UI di sana. Oke. Mereka melewati runtuh-runtuhan rumah, Oke. runtuh-runtuhan sekolah, tiba-tiba ada yang masih kokoh berdiri di sana. Tahu nggak Bang apa? Apa itu? Dapur MBG. Jadi semua bangunan sudah Dari semua bangunan. rubuh, hanya satu yang berdiri, dapur Dapur MBG. MBG. Setelah kita jalan lagi berapa kilometer, runtuh-runtuhan, sekolah, dan pohon-pohon sawit yang itu sudah pasti ya. Ada lagi Koperasi Merah Putih. Dan itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Ironi. Iya, Oke. mereka bisa sekuat itu, secepat itu membuat hal tersebut. Ya kan pertanyaannya gampang ya, apa gunanya dapur MBG kalau sekolahnya aja tidak ada? Oke. Dan bahkan teman-teman yang di sana sudah mau wawancara beberapa anak-anak kecil di sana. Mereka nanya lah, Dek lebih milih makan gratis atau kembali sekolah? Aku mau sekolah lagi. Katanya kangen main bola, dan bahkan yang paling menyentuh adalah kangen melihat bendera merah putih di atas tiang katanya. Dan Itu sangat impian menyedihkan. mereka ya, impian anak-anak di Aceh itu ya. Betul, Sederhana impiannya tapi tidak direalisasikan oleh pemerintah. betul. Itulah yang membuat Anda sampai hari ini masih geram. Anda Betul. melihat tidak ada tindakan nyata dan tidak hadirnya negara. Kira-kira begitu. Betul. Kalau misalnya dapur MBG bisa kokoh tersebut, ya KDMB bisa kokoh dan tetap ada di situ, ya apa alasannya untuk tidak membantu sekolah-sekolah dan rumah-rumah di dekat daerah-daerah tersebut? Makanya itu merupakan hal yang sangat ya kejam luar biasa gitu loh. Dan juga kita juga perlu ingat bahwa banyak sekali siswa-siswa yang untuk pergi ke sekolah itu kan banyak tuh ceritanya yang harus berenang, harus naik perahu dan sebagainya halnya. Ujung-ujungnya ya mereka sekolah oke lah, mereka dapat makanan gratis. Tapi yang lebih dibutuhkan oleh mereka kan jalanan, transportasi untuk menuju ke sana. Ada kesalah prioritas yang ada gitu loh. Bahkan saya pernah buat skenario. Oke. Pas saya berdebat dengan Bang Ramson namanya. Ya, saya mengatakan gitu loh. Yang menyedihkannya adalah
sekarang anak kecil untuk ke sekolah udah susah jalannya, banyak sekali rintangan sebagai halnya. Pas di sekolah, oke dia dapat makan bergizi gratis. Pas makan bergizi gratis, keracunan. Pas keracunan, dia harus ke rumah sakit lagi. Tapi ke rumah sakit juga rintangannya banyak. 3 km, 4 km jalan kaki dan sebagai hal. Mereka capek-capek dan sebagai hal. Pas nyampe di rumah sakit, ternyata BPJS-nya nggak bisa. Karena BPJS-nya dipotong anggarannya karena MBG. Itu kenyataan yang konsekuensi logis yang terjadi. Jadi itu ilustrasinya seperti itu ya. Iya, itu sangat masuk akal, bisa jadi terjadi. Dan itu menyedihkan menurut Anda. Iya. Oke. Apakah Bung Bafis mau katakan dengan ilustrasi tadi yang Anda katakan bahwa pemerintah ini nggak punya sensitivitas kemanusiaan? Lebih dari itu, bahkan mereka nggak tahu prioritas. Gitu ya. Mereka nggak tahu prioritas sama sekali gitu loh. Karena saya kan anak VIA, anak jurusan administrasi bisnis lebih spesifiknya. Saya bisa nih menganalogikan bahwa pemerintahan ini kita anggap sebagai industri mobil. Industri mobil ini disuruh membuat 10 mobil. Tapi ternyata dari industri tersebut, asin pemerintah, itu harus ada efisiensi. Akhirnya mereka melakukan efisiensi. Saat ini pemerintah, yaitu industri mobil tersebut, benar mengeluarkan 10 mobil. Tapi ketika kita menginspeksi satu-satu mobilnya adalah, lah kok mobilnya nggak punya roda, mobilnya nggak punya pintu, nggak punya setir. Karena mereka efisiensinya malah menghilangkan hal-hal dasar yang dibutuhkan. Sedangkan ketika efisiensi yang benar-benar terjadi, yang bagus adalah 10 mobil tersebut tetap ada, tapi catnya ya masih kurang bagus lah, kacanya masih agak transparan dikit lah, tapi mobil tersebut masih bisa bergerak. Dan aman. Iya, itulah. Itu bentuk efisiensi yang sebenarnya. Betul. Jadi itu yang Anda ingin katakan, seharusnya pemerintah melakukan efisiensi seperti itu. Betul. Janganlah kita malah ujung-ujungnya dibilang iya kita akan efisiensi, yang ujung-ujungnya memberatkan APBN kita yang boros banget gitu loh. Ini efisiensinya melukai perasaan keadilan masyarakat karena di pihak lain para pejabatnya tidak melakukan efisiensi, mulai daripada gaji, fasilitas dan lain-lain sebagainya. Jadi itu melukai ya menurut Anda ya? Betul. Harusnya itu yang diefisiensi. Betul. Bahkan banyak sekali yang harus diefisiensi. Itu Prabowo pergi ke luar negeri diefisiensi juga seharusnya. Harusnya. Lebih tepatnya bukan karena dia terbang ke sana ya, hotel sampai triliunan, makanan sampai sebanyak itu dan sebagai hal. Ya tolonglah, itu harusnya merupakan target efisiensi. Ya, misalnya kalau hotel harus hotel yang nggak perlu terlalu mahal. Iya, yang normal-normal aja, yang dekat dengan gedung pemerintahan saja kalau memang mau efisiensi dan sebagainya. Dan nggak usah bawa orang terlalu banyak. Betul. Kira-kira begitu ya? Iya, dan juga upacara-upacara yang terjadi dan sebagainya. Dan bahkan MBG aja juga tuh, tolong potong efisiensinya. Karena selama ini mereka mendalihkan saat itu kan 2025 saya ingat banget aksi besar sekali Indonesia Gelap. Iya. Itu kan tentang masalah efisiensi. Efisiensinya itu sudah separah itu. Efisiensinya saking parahnya karena ya memotong beberapa hak dasar ya dari anggaran tersebut, malah dialihkan ke program-program strategis nasional seperti MBG dan KDMP. Yang menurut Anda tidak terlalu prioritas sebenarnya. Apalagi setelah Anda melihat kejadian bahwa ternyata MBG ini dikorupsi besar-besaran. Wah, parah itu. Anda tambah kecewa? Saya bukan kecewa, saya udah tahu ini akan terjadi. Jadi Anda tahu bahwa MBG ini adalah proyek yang diciptakan untuk bisa terjadi korupsi. Lebih tepatnya adalah saya kan lagi-lagi dari VIA, ilmu administrasi. Dalam ilmu administrasi itu juga ada jurusan namanya ilmu administrasi publik, ilmu administrasi negara. Saya tuh kadang-kadang suka ngobrol dengan berbagai dosen dan saya juga baca buku tentang administrasi publik gitu loh. Mereka nih dari awal tuh sudah gagal dalam policy cycle mereka gitu loh, terutama dalam mereka memformulasi kebijakan. Ini tercermin bagaimana mereka tidak melakukan pilot testing, dan tercermin bagaimana kalau abang sadar kadang-kadang tuh jubir-jubir MBG suka berargumentasi gini, ini kocak banget. Terus kalau misalnya MBG nanti dihapus, lapangan-lapangan kerja yang udah diserap mau dibawa kemana? Mereka argumen gitu. Kalau saya padahal berharap banget ada jubir pemerintah ngomong itu ke saya akan ngomong balik, lah emang kebijakan MBG fungsinya untuk mengserap lapangan kerja atau untuk menghentikan stunting yang di Indonesia? Kalau misalnya Anda khawatir ada lapangan kerja, ya Anda buat kebijakan untuk lapangan kerja lah. Ciptakan lapangan kerja lain, bukan ciptakan MBG. Iyalah. Kenapa kalian malah menitik beratkan hal tersebut, malah seolah-olah mensandra orang-orang yang kerja di bawah MBG dan SPPG? Yang kedua juga, ini juga kelihatan bahwa
MBG ini dalam proses kebijakannya seharusnya itu ada exit strategi Bang namanya. Ketika kita membuat sebuah plan, sebenarnya kan ada plan A, plan B. Yang anehnya adalah dia tuh merasa bahwa MBG ini akan pasti berhasil gitu loh. Dan akhirnya saya rasa MBG itu malah dibuat terlalu besar untuk gagal. Jadi terlalu tanggung gitu mereka buat. Jadi disengajakan secara kebijakan. Makanya mereka bawa-bawa hal-hal lain, anggaran sudah keluar banyak, ini keluar banyak. Kan pertanyaannya sesimpel seperti itu. Seharusnya kalian tuh dari pemerintah itu sudah punya exit strategi masing-masing. Masa iya mereka mikir bahwa MBG ini akan selamanya akan terus berhasil dan tidak pernah mikir bahwa harus gagal? Kan harusnya mereka mikir skenario ketika MBG itu gagal. Ya, harus jalan keluarnya begini. Iya, jalan keluarnya seperti apa. Dan B, ya kalau MBG nggak gagal. Masalahnya dia malah mikirnya skenario B terus. MBG nggak akan gagal. Kan ini namanya naif. Iya, dia pikir MBG nggak ada masalah. Ternyata MBG sekarang ada masalah, ada korupsi. Itu yang nggak pernah dipikirkan exit strateginya ya. Betul. Oke, Bu Mafis, ada yang Anda perlu sampaikan menjadi titik permasalahan yang paling urgent untuk menjadi perhatian kita? Yang perlu adalah saat ini tuh masyarakat tuh tidak perlu pemerintah yang selalu merasa dirinya gagah, yang selalu merasa dirinya benar. Pemerintah itu seharusnya sadar bahwa rakyat sekarang itu membutuhkan kepastian, membutuhkan kejujuran. Karena kami juga sebal kalau misalnya melihat pemerintah sok-sok gagah, sok-sok benar, padahal pada kenyataannya ya dia salah dan seharusnya minta maaf gitu loh. Karena kita juga bisa melihat tercermin dari kebijakan-kebijakan dan perilaku-perilaku yang sudah dilakukan pemerintah. Dari dia mengefisiensikan MBG, dari dia menangkap dadan, dari dia suku Bank Indonesia itu dinaikkan berkali-kali. Berarti kan there's something wrong here. Terutama about our economy dan juga beberapa PSN kita. Yang kita minta adalah Pak Prabowo, Pak Gibran, berhentilah mengelak dan ayo minta maaf ke depan rakyat. Seperti itu Bang. Luar biasa nih apa yang disampaikan Mbak Fis. Mudah-mudahan ini didengarkan ya oleh pemerintahan kita dan para pemangku kebijakan. Sehingga kita tahu betul jalan apa yang harus kita tempuh untuk mengatasi semua problem yang tadi Anda sampaikan. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.